yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat hal-hal yang gaib. Nah, semua manusia punya yang namanya basirah. Tapi kita sendiri yang kotori basirah itu, sehingga penglihatan mata batin kita jadi kabur, jadi tidak jelas. Tidak heran para nabi dan para rasul dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara, dijaga dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, sehingga hati atau mata hati beliau-beliau itu bersih, melihat yang gaib sebagaimana melihat yang zahir. Bagaimana sering dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disaksikan oleh para sahabat. Misalnya ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, lewat Sayyidina Umar, Rasulullah kasih tahu para sahabat, lihat itu si Umar. Kemana beliau pergi, jalur mana yang beliau lewati, pasti setan akan menempuh jalan yang lain atau jalur yang berbeda. Tak mungkin Rasulullah ngomong asal-asalan. Rasulullah menegaskan, menyampaikan hal itu kepada para sahabat karena Rasulullah melihat setan itu. Tentu dengan mata batinnya, mata hatinya, dengan basirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah Imam Al-Ghazali juga memberitahukan kita bahwa orang-orang yang awam seperti kita yang banyak dosanya masih bisa melihat hal yang gaib, tapi lewat mimpi. Semakin tidak jelas, semakin tidak karu-karuan, semakin tidak nyambung peristiwa yang kita lihat dalam mimpi, sehingga butuh untuk ditafsirkan, butuh ahli tafsir. Itu menunjukkan bahwa semakin lemah penglihatan mata hati kita. Tapi semakin mudah kita tafsirkan mimpi itu, semakin jelas, tidak banyak lika-likunya, maka semakin itu bertanda bahwa hati kita penglihatannya agak bersih. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang beliau lihat dalam mimpi tidak perlu ditafsirkan. Apa yang beliau lihat dalam mimpi itulah yang terjadi sesuai kenyataan. Seperti misalnya ketika Nabi di Madinah, sebelum terjadinya peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah pernah bermimpi seolah-olah beliau dengan para sahabat beramai-ramai melakukan ibadah umroh dari Madinah ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram dalam kondisi aman, tidak terjadi peperangan. Sahabat semuanya melaksanakan umroh dengan tenang, damai, tidak ada peperangan, tidak ada ketegangan. Ada sahabat yang guris rambutnya pendek, tahallul, ada yang sampai botak. Itu yang dilihat oleh Rasulullah. Bangun-bangun dari tidur, langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Yang artinya kami, firman Allah, akan membenarkan, akan membuktikan kebenaran apa yang engkau lihat dalam mimpi. Kalian, wahai Rasulullah dan para sahabat, ini firman Allah, akan masuk ke Masjidil Haram insyaallahu aminin, dalam keadaan aman, tidak terjadi peperangan.
muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Para sahabat akan menyelesaikan umroh, ada yang potong rambut pendek, ada yang botak. Sesuai apa yang dimimpikan oleh Nabi kita, dan ternyata ketika Fathu Makkah, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Rasulullah dicatat dalam sejarah, itu sesuai persis apa yang dilihat oleh Rasulullah dalam mimpinya. Tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu ditafsir-tafsirkan. Apa yang dilihat itu yang terjadi. Makanya ulama tasawuf mengatakan di antara hikmah mimpi untuk menunjukkan kepada kita peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, atau peristiwa yang terjadi saat ini, atau peristiwa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Itu salah satu hikmah mimpi. Allah ingin membocorkan rahasianya, menunjukkan hikmahnya, gaibnya kepada orang-orang tertentu. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, semoga kita semangat membersihkan hati kita, mata batin kita, sebagaimana kita semangat membersihkan mata kepala kita. Karena ketika mata zahir kita ini, mata yang melekat di fisik kita ini, mata kepala kita, ketika dia kabur sedikit penglihatan kita, lantaran masuk lalat misalnya, atau debu, atau apa saja yang membuat penglihatan kita terganggu, kita akan cepat-cepat mencuci mata kita, membersihkan mata kita. Kita teteskan insto atau apalah, membersih mata. Harusnya begitulah sikap kita terhadap mata batin kita. Ketika kita sadar bahwa hati kita ini kotor oleh dosa-dosa maksiat dan kotor oleh nafsu-nafsu yang jahat, mestinya dengan kesadaran kita masing-masing, kita berusaha untuk membersihkannya, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa sekotor apapun hati kita, sekabur apapun penglihatan mata batin kita, masih kalah dia sama terangnya cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mendatangi kita dalam mimpi, maka harus kita yakin bahwa memang beliaulah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sosok yang kita lihat beda-beda. Kan semua kita tidak pernah melihat wajah asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada fotonya, nggak ada gambarnya, nggak ada videonya. Bagaimana rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata ulama, malam ini misalnya saya tidur, saya mimpi ketemu seseorang. Kemudian dalam mimpi itu saya yakin sekali, hakul yakin ini adalah Rasulullah SAW. Maka bangun dari tidur jangan ragu. Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka jangan ragu, yakinlah bahwa sayalah sosok yang dia lihat dalam mimpinya, karena iblis, setan tidak mampu untuk menyerupai baginda Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Jadi sekotor apapun kita, jangan kita putus asa. Yang penting ada rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi kita. Apalagi sekarang ini sudah kita memasuki bulan Maulid. Mudah-mudahan semakin meningkat dan bertambah kerinduan kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan beliau
di dunia sebelum di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita lanjutkan apa yang belum kita baca di pertemuan sebelumnya. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ada man-naf'a bi'ulumihi fid dharain amin ya Rabbal Alamin berkata, wa qala ba'dhu syuyukh, salah satu di antara sekian banyak kiai, sekian banyak syekh, wali, orang-orang soleh, ada orang soleh yang mengaku pernah bermimpi melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi orang soleh ini berkata, "Ya Rasulullah, istaghfirli, wahai Rasulullah, mintakan ampun untukku. Tolong ya Rasulullah, istighfarkan saya, mohonlah kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya." Fa'a'rada anni, tetapi Rasulullah seperti tidak peduli. Rasulullah seperti mengabaikan permintaan orang soleh yang bermimpi ketemu dan meminta kepada Rasulullah untuk dimintakan ampun. Artinya Rasulullah tidak menghiraukan, Rasulullah tidak mengabulkan permintaan orang soleh ini. Lalu orang soleh ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir, meriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, bahwasanya engkau," kata si Jabir, ada sahabat namanya Jabir, mengatakan bahwa engkau wahai Rasulullah tidak pernah ada ceritanya menolak permintaan orang, tidak pernah lungguh itu mengecewakan orang. Wahai Rasulullah, saya menerima riwayat dari A, dari B, dari C, bahwasanya pelungguh tidak pernah menolak permintaan orang, tidak pernah mengecewakan orang. Nah, fa'aqbala alayya faqala ghafarallahu lak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berubah dan berdoa mengatakan, ghafarallahu laka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Nah, kenapa kisah ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin? Supaya kita yakin bahwa pertama, bermimpi ketemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mustahil. Yang kedua, supaya kita yakin bahwa yang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertemuannya tidak sebatas saling tatap saja, tapi pasti ada dialog, pasti ada komunikasi, pasti ada permintaan dari yang bermimpi dan ada jawaban dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Banyak orang yang menolak atau mengingkari istilah ilmu hikmah atau ilmu kebatinan atau ilmu sufi atau ilmu hakikat, dengan alasan tak mungkin Rasulullah meninggal dunia tidak selesai tugasnya. Kan Rasulullah sudah sebarkan ilmu agama ini, sudah sempurna agama Islam ini. Nah, Rasulullah meninggal. Kalau ada yang mengaku ada ilmu baru, ilmu hikmah, apapun namanya, diingkari langsung. Tak percaya kalau itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa bermimpi ketemu dengan Rasulullah itu tidak mustahil. Dan ketika orang soleh, para wali ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak mungkin beliau-beliau itu saling tatap saja. Pasti ada
sesuatu yang bermanfaat. Loh, pertemuan Rasulullah dengan Nabi Ibrahim saja ketika Isra dan Mi'raj. Rasulullah beda zaman dengan Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia ribuan tahun yang silam. Ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra dan Mi'raj dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sudah meninggal, Rasulullah masih hidup. Dalam pertemuan Nabi Ibrahim dengan Rasulullah bukan hanya saling tatap, tapi ada titipan salam dari Nabi Ibrahim, aqri ummataka minni salam. Wahai Rasulullah, sampaikan salamku kepada umatmu. Kasih tahu umatmu bahwa surga itu sepi, gersang, nggak ada apa-apanya. Yang membuat tanaman itu tumbuh, yang bikin surga itu hijau, ketika seorang muslim mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kita setiap sholat membaca selawat Ibrahimiyah. Itu cara Nabi supaya kita umat beliau menjawab salamnya Nabi Ibrahim yang beliau titipkan pada saat Isra dan Mi'raj. Pelajaran yang bisa kita ambil juga, Nabi Ibrahim sudah meninggal, Rasulullah masih hidup pada saat Isra dan Mi'raj, tapi Allah bisa pertemukan dan pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang berkah, pertemuan yang tidak sia-sia. Nabi Ibrahim yang sudah meninggalkan mengijazahkan kita yang masih hidup, memberikan kita ilmu, amalan yang bermanfaat, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan bacaan yang sederhana ini tumbuh tanaman, tumbuh pohon, bunga-bunga di surga, yang di surga akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu itu bukan hanya diperoleh di masjid, di musola, di bangku kuliah, di bangku sekolah. Ternyata mimpi itu juga ternyata ilmu itu juga bisa kita peroleh lewat mimpi. Dan sudah yang bilang tadi juga di awal, salah satu hikmah mimpi agar kita diperlihatkan apa peristiwa yang sebenar-benarnya terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Cuman kita saja yang banyak berbuat maksiat, dosa maksiat kita ini yang mengotori lensa mata batin kita sehingga yang kita lihat itu kabur, tak jelas. Butuh ahli tafsir. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Imam Al-Ghazali juga mengutip sebuah kisah dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Berkata, saya itu ada hubungan saudara dengan Abu Lahab. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW, saya ada hubungan saudara. Kuntu muakhiyan li Abi Lahab. Saya itu bersaudara dengan Abu Lahab. Musahiban lahu, bukan hanya bersaudara saja, tapi bestie saya lah, soulmate saya gitu. Kemana-mana bareng, sering bareng. Falamma mata, setelah Abu Lahab ini meninggal, wa akhbarallahu anhu bima akhbar, dan setelah Allah menjelaskan kepada kita bahwa Abu Lahab ini dilaknat dalam surat Tabat yada Abi Lahab wa tab, hazintu alaihi, saya sedih, saya setiap saya ingat Abu Lahab ini, karena dia selain ada hubungan keluarga, dia juga teman main saya dari kecil. Walaupun beda agama, ya, walaupun dia meninggal dalam keadaan dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap saya sedih. Wa ahammani amrahu, dan surat Abu Lahab ini, Tabat yada Abi Lahab wa tab ini, membuat saya selalu gelisah. Aduh,
kasihan nasib Abu Lahab ini, keluarga saya ini, kan keluarga, kasihan nasibnya, disiksa terus gitu dalam kubur. Fasa'altullah ta'ala haulan, dan saya meminta kepada Allah selama 1 tahun, 1 haul. Saya tidak putus-putus berdoa selama 1 tahun, ayyuriyani iyyahu fil manam, supaya saya bisa melihat kondisinya dalam mimpi. Kata Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, saya minta kepada Allah supaya saya bisa bermimpi melihat kondisi Abu Lahab ini lewat mimpi. Qala fara'aituhu yaltahibu naran, ternyata Allah kabulkan doaku dan aku bermimpi melihat Abu Lahab sedang hangus dibakar oleh api. Fasa'altuhu an halihi, lalu aku tanya Abu Lahab ini, bagaimana keadaan sida, kondisi sida? Faqala sirtu ilan nari fil azab. Oh, nasib saya buruk sekali, sial sekali. Saya disiksa di dalam kubur dengan siksaan api neraka. La yukhaffafu anni, tidak diringankan siksaanku, illa lailatal itsnain, kecuali malam Senin. Setiap hari, setiap detik aku tersiksa dalam kubur kecuali pada malam Senin. Qultu, saya Al-Abbas bin Abdul Muttalib berkata, wa kaifa dzalika, atas dasar apa? Apa kebaikan yang pernah sudah lakukan? Apa alasannya sehingga pada malam Senin itu siksaanmu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala wulida fi tilkal lailah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pada malam Senin itu lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'atni Amimah, datanglah si Amimah. Amimah ini bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amimah datang membawa kabar gembira, fabasyaratni biwiladati Aminah. Amimah saudaranya Abu Lahab juga, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ngelapor kepada Abu Lahab membawa kabar gembira bahwa Siti Aminah baru saja sudah melahirkan. Fafarihtu bihi, saya senang mendengar kabar gembira kelahiran keponakan saya, anaknya Siti Aminah. Wa a'taqtu walidatan li, saking bahagianya saya merdekakan salah satu di antara sekian banyak budak wanita saya, yang dalam riwayat yang lain disebutkan namanya Siti Suwaibah. Siti Suwaibah yang hadir dalam prosesi persalinan, yang berjasa menyiapkan baskom, handuk, kebutuhan setiap ibu yang sedang melahirkan. Budaknya Abu Lahab itu dimerdekakan. Farahan bihi, saya merdekakan satu budak perempuan ini, saking gembiranya saya menyambut kelahiran keponakan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'athabani Allahu bizalika an rafa'a 'anni al-'adzaba fi kulli lailati itsnain. Maka Allah berikan saya pahala bergembira menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala memerdekakan satu budak, dan bentuk pahalanya adalah meringankan siksaan saya setiap malam Senin. Nah, sebentar lagi kita akan, bahkan sudah masuk kita bulan Maulid ini, apabila berkat memerdekakan satu budak saja, Abu Lahab yang nyata-nyata kafir, yang nyata-nyata dilaknat, dan selalu kita kutuk setiap membaca surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, diringankan siksaannya. Apalagi mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan
kita mendapatkan pahala luar biasa menyambut kelahiran beliau. Tidak ada budak zaman sekarang, tapi ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, "Ya Ibn Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan la talmisu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'itqi alfi raqabah." Wahai Abdullah bin Mas'ud, sekedar tidak duduk-duduk saja di majelis ta'lim, hanya mendengar saja, tidak pegang pulpen, tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik, pahalanya lebih besar, lebih mulia daripada pahala memerdekakan 1000 budak. Apalagi majelis itu kita berkumpul dalam rangka menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah waktu saya. Tinggal 1 menit. Selanjutnya ada satu kisah panjang, tapi ini menarik, tapi panjang. Kayaknya tidak cukup 1 menit. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kisah-kisah yang sudah kita bacakan dari kitab Ihya Ulumuddin ini bisa menggugah kita agar kita memperbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersihkan hati kita supaya jelas penglihatan mata batin kita. Karena bisa jadi kita mudah-mudahan di tahun ini, bulan Maulid ini, kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat keberkahan dari Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan dimurahkan rezeki kita, dilimpah ruahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berkat Nabi wa bi sirri asraril Fatihah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian, kajian kita malam ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat untuk kita menambah kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.